Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdi Lasutianto di sesi sharing terkait ilmu hipnosis, hipnoterapi, psikologi, psikoterapi, neuro-linguistic programming, coaching, logoterapi, atau apapun yang kita bisa bahas secara online. Kali ini saya akan membahas satu pendekatan psikoterapi yang bernama Internal Family System. Internal Family System diciptakan oleh Dr. Schwartz tahun 80-an. Ini membahas tentang bagaimana konflik batin. Maksudnya apa? Apakah Anda pernah mengalami konflik batin? Atau adanya dialog internal yang bertentangan? Satu bagian diri Anda ingin santai, tapi satu bagian diri Anda ingin produktif. Atau satu bagian diri Anda yang takut bicara di depan publik, atau ada bagian diri Anda yang percaya diri. Konflik batin, dialog internal, atau komunikasi yang bertentangan ini terjadi setiap hari. Kita akan bahas ya di Internal Family System yang menjelaskan bahwa manusia terdiri dari bagian-bagian yang setiap harinya selalu berkomunikasi. Dalam Internal Family System kita dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian itu yang pertama ada pelindung atau the protectors yang menjaga kita agar kita tidak merasa tersakiti atau yang bersenang-senang. Yang kedua ada namanya exiles atau bagian yang terluka. Bagian ego personality yang dalam diri kita itu pernah mengalami keadaan tidak nyaman. Lalu ada the self. Nah, protectors atau pelindung dibagi menjadi 2. Ada manager yang sifatnya kritis, kontrol, perfeksionis, dan ada firefighter atau pemadam kebakaran yang sifatnya menenangkan. Dia tugasnya menenangkan bagian diri kita ketika kita berada dalam keadaan tidak nyaman. Dan ada the self. The self adalah bagian diri kita sejati yang siap untuk menghadapi situasi dengan cara yang dewasa. Oke, saya akan jelaskan ya tentang fungsi dari masing-masing ini. Ada exiles atau bagian yang terluka. Bagian diri kita ini menyimpan memori-memori emosional, perasaan terluka, atau sesuatu yang tidak nyaman yang pernah terjadi di masa lalu. Bagian ini berhubungan dengan inner child, inner teen, atau dalam diri kita yang tidak nyaman dalam keadaan tertentu. Lalu yang kedua ada the manager. The manager adalah bagian diri kita yang sifatnya kritis, yang saya sampaikan tadi, lalu perfeksionis, lalu mengatakan bahwa kamu harus sempurna, kamu harus melakukan sesuatu dengan cara yang baik. Lalu ada firefighter, pemadam kebakaran. Saat bagian diri kita yang terluka muncul atau tidak nyaman, dia mencoba untuk menenangkan. Firefighter bisa bersifat overthinking, itu ya, destruktif. Misalkan kompulsif atau sesuatu yang sebenarnya merugikan. Nah, 3 bagian ini setiap harinya akan berkomunikasi. Tadi ada bagian yang terluka, inner child yang terluka. Ketika inner child yang terluka memori emosional atau memori kognitifnya teraktivasi, maka ada 2 bagian nih yang ingin tujuannya menenangkan sebenarnya. Yang manajer sifatnya kontrol gitu ya. Yang firefighter sifatnya menenangkan. Nah, dalam pendekatan internal family system, ketiga bagian ini akan berinteraksi. Contohnya gini, dalam tema-tema adiksi atau kecanduan, ada bagian diri kita yang merasa kesepian, ya, merasa kesepian. Nah, nanti bagian yang manajer nih, yang tadinya sifatnya kritis, dia akan bilang, udah, kalau misalkan memang kamu kesepian, nongkrong deh sama teman-teman kamu atau lakukan sesuatu aktivitas yang bikin lebih aktif. Si manajer bilang seperti itu. Tapi ada juga si pemadam kebakaran bilang, udah deh, kamu minum aja deh, itu akan lebih membuat kamu tenang. Nah, ketiga bagian ini akan berinteraksi nanti, yang dimana dua-duanya punya tujuan baik, yaitu melindungi agar si kesepian, si trauma, si sakit hati, si luka batin itu bisa tenang. Nah, IFS bisa digunakan banyak untuk tema-tema adiksi, kecanduan, dan segala macamnya. Lalu ada namanya the self atau inti diri, yang merupakan bagian kita yang bijak memandang sebuah situasi. The self ini tenang gitu ya, penasaran, dan dia juga playfulness, yakin sama dirinya sendiri. Nah, 4 bagian ini akan selalu berinteraksi. Lalu bagaimana menggunakan internal family system dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan begini, jika dalam satu keadaan ada bagian diri kita yang berkata seperti, aduh aku nggak nyaman ya sama bagian itu. Tiba-tiba ada self-talk, ada dialog batin mengatakan, udah deh yuk cabut aja, nggak cocok di situ. Berarti itu adalah bagian si firefighter yang tujuannya mengamankan.
Tapi ada manajer, udah nggak apa-apa, itu aman semuanya, semua nyaman gitu kan, bahwa itu hanya tantangan saja buat kamu untuk berinteraksi. Nah, tiga bagian dalam pikiran kita berinteraksi gitu. Nanti munculkan the self dalam pikiran kita. Bayangkan seakan-akan kita sedang ngomong sama bagian kita sendiri gitu ya. Ini agak psikoterapi sekali memang. Jadi kalau misalkan Anda belum pernah mempelajari tema-tema ego personality, itu tantangannya. Nah, internal family system ini bisa membantu orang untuk memahami dialog batinnya. Ketika ada satu bagian teraktivasi yang sifatnya destruktif atau tidak nyaman, perhatikan apa kalimat yang muncul pertama kali dalam pikiran kita. Apakah sifatnya fight gitu ya, melawan, berarti itu bagian dari manager, atau sifatnya flight, itu bagian dari firefighter. Ilustrasinya adalah seakan-akan kita sedang ngobrol sama bagian diri kita yang membahas sesuatu untuk mengatasi sebuah keadaan. Jadi konflik batin dengan pendekatan internal family system bisa dijelaskan dengan tadi adanya bagian diri kita yang terluka, gitu ya. Adanya protector atau pelindung, si manager sama si firefighter, dan adanya the self, bagian diri kita yang bijak melihat sesuatu. Nah, bagaimana? Apakah Anda pernah mengalami konflik batin atau bertentangan dalam diri Anda sendiri? Mungkin ada baiknya Anda coba untuk mempelajari internal family system untuk diri Anda sendiri. Karena menurut saya ini cukup membantu buat saya sendiri dan juga untuk klien-klien psikoterapi saya. Sekian dulu penjelasan saya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share video ini jika bermanfaat untuk Anda. Sekian dari saya, Yusdillah Sutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.